Pernahkah Anda berpikir, makanan pokok sehari-hari yang selalu kita makan ternyata bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan lansia? Ya, nasi putih yang selama ini dianggap sumber energi utama justru bisa membawa dampak serius bila dikonsumsi berlebihan oleh orang lanjut usia. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai informasi kesehatan, khususnya untuk lansia dan keluarga tercinta. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi penting ini. 1. Kandungan nasi putih dan indeks glikemiknya. Nasi putih adalah makanan pokok yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari kita mengonsumsinya, bahkan ada yang merasa belum makan kalau belum bertemu nasi. Namun, di balik kelezatan dan kebiasaan ini, ada fakta menarik sekaligus mengkhawatirkan, terutama untuk kesehatan para lansia. Secara kandungan gizi, nasi putih sebenarnya adalah sumber karbohidrat sederhana. Proses penggilingan beras hingga menjadi putih membuat sebagian besar serat, vitamin, dan mineral hilang. Akibatnya yang tersisa adalah karbohidrat yang cepat diubah menjadi glukosa atau gula darah dalam tubuh. Hal inilah yang disebut dengan indeks glikemik atau GI tinggi. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Skala GI berkisar antara 0 sampai 100. Semakin tinggi nilainya, semakin cepat makanan tersebut menaikkan gula darah. Nasi putih memiliki GI sekitar 70 hingga 80 yang dikategorikan tinggi. Bandingkan dengan nasi merah yang GI-nya hanya sekitar 50 atau odds yang berada pada kisaran 40. Menurut Dr. Rina Wulandari, SPGK, dokter spesialis gizi klinik, bagi lansia, konsumsi makanan berindeks glikemik tinggi seperti nasi putih bisa berbahaya karena metabolisme tubuh sudah menurun. Pankreas yang bertugas menghasilkan insulin seringkali tidak seefisien saat muda, sehingga gula darah lebih sulit dikendalikan. Mengapa hal ini berbahaya? Pada lansia, lonjakan gula darah yang terlalu cepat dan berulang-ulang bisa menyebabkan resistensi insulin. Lama-kelamaan, kondisi ini menjadi pintu masuk menuju diabetes mellitus tipe 2, penyakit kronis yang banyak diderita orang lanjut usia. Tidak berhenti di situ. Kadar gula darah yang tinggi yang berlangsung lama juga bisa merusak pembuluh darah kecil dan organ vital, seperti ginjal, mata, serta sistem syaraf. Selain itu, nasi putih juga rendah serat. Padahal, serat sangat penting untuk memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Inilah sebabnya, lansia yang terlalu sering mengonsumsi nasi putih tanpa dibarengi sayur dan protein sehat akan lebih rentan mengalami fluktuasi gula darah yang ekstrem. Kadang naik terlalu tinggi, kadang turun terlalu cepat, sehingga menimbulkan rasa lemas. Fakta lain yang perlu diketahui adalah bahwa proses memasak nasi putih juga berpengaruh terhadap indeks glikemiknya. Nasi yang dimasak terlalu lembek atau dimakan segera setelah panas akan lebih cepat menaikkan gula darah dibanding nasi yang didinginkan terlebih dahulu dan kemudian dihangatkan. Hal ini terkait dengan perubahan struktur pati dalam beras yang disebut resistant starch atau pati resisten. Kesimpulannya, nasi putih memang memberi energi cepat, tapi untuk lansia justru bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberi tenaga, di sisi lain, meningkatkan resiko masalah kesehatan bila tidak dikontrol dengan baik. Karena itu, pemahaman tentang indeks glikemik ini sangat penting agar para lansia dan keluarga lebih bijak dalam mengatur pola makan sehari-hari. 2. Risiko diabetes dan komplikasi kesehatan. Sahabat sehat, setelah kita memahami bahwa nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi dan cepat meningkatkan kadar gula darah, kini kita masuk ke dampak paling nyata yang sering dialami lansia, yaitu risiko diabetes mellitus tipe 2. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, prevalensi diabetes pada lansia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor utamanya adalah pola makan tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Bayangkan, setiap kali lansia makan sepiring nasi putih, tubuh mereka menerima serbuan gula darah dalam jumlah besar. Pankreas harus bekerja ekstra keras menghasilkan insulin untuk menurunkannya.
Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi pankreas cenderung menurun. Produksi insulin tidak seoptimal dulu, dan jaringan tubuh juga mulai kurang responsif terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Akibatnya, gula darah tetap tinggi walaupun insulin sudah diproduksi. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, terjadilah diabetes. Diabetes pada lansia bukanlah penyakit sederhana. Ia sering disebut sebagai silent killer, karena gejalanya kadang samar dan muncul perlahan. Akan tetapi, komplikasi yang ditimbulkannya bisa sangat serius. Mari kita bahas beberapa komplikasi yang umum terjadi. Kerusakan ginjal, nefropati diabetik, gula darah tinggi yang berlangsung lama akan merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Lansia dengan diabetes rentan mengalami gagal ginjal yang membuat mereka harus menjalani cuci darah seumur hidup. Gangguan penglihatan, retinopati diabetik, gula darah tinggi juga merusak pembuluh darah halus di retina mata. Hasilnya bisa berupa penglihatan kabur hingga kebutaan permanen. Kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Lansia dengan diabetes sering merasakan kesemutan, baal, atau rasa terbakar di kaki dan tangan. Jika tidak ditangani, luka kecil di kaki bisa berkembang menjadi infeksi serius hingga amputasi. Penyakit jantung dan stroke. Diabetes mempercepat pengerasan arteri, aterosklerosis. Itulah sebabnya, penderita diabetes berisiko 2 hingga 4 kali lipat lebih besar mengalami serangan jantung atau stroke dibanding orang tanpa diabetes. Menurut Dr. Arif Nugroho, SPPDK, seorang internis, pada lansia, komplikasi diabetes lebih cepat muncul karena jaringan tubuh sudah menua. Satu masalah kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Oleh karena itu, pengendalian gula darah menjadi hal yang sangat krusial. Fakta ini menegaskan bahwa nasi putih bukan sekedar makanan pokok biasa. Bagi lansia, konsumsi berlebihan bisa menjadi faktor pemicu yang berbahaya. Seringkali mereka berpikir, sudah dari dulu makan nasi putih, sehat-sehat saja. Padahal, efek negatifnya bisa datang pelan-pelan tanpa disadari, lalu tiba-tiba muncul komplikasi serius. Maka dari itu, bukan berarti nasi putih harus dihindari total, tetapi porsinya harus dikendalikan dan sebaiknya digabung dengan lauk sehat serta sayur berserat tinggi. Mengganti sebagian asupan nasi putih dengan nasi merah, ubi, singkong, atau oatmeal bisa menjadi langkah cerdas untuk menurunkan risiko diabetes dan komplikasi yang menyertainya. 3. Hubungan nasi putih dengan kesehatan jantung. Sahabat sehat, banyak orang mengira bahwa masalah jantung hanya berkaitan dengan kolesterol tinggi, tekanan darah, atau merokok. Padahal, apa yang kita makan setiap hari, termasuk nasi putih, punya peran besar dalam menentukan kesehatan jantung, terutama bagi lansia. Mengapa nasi putih bisa berdampak pada jantung? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi yang memicu lonjakan gula darah. Lonjakan ini tidak hanya berdampak pada risiko diabetes, tetapi juga memberi pengaruh besar pada pembuluh darah. Gula darah yang terus-menerus tinggi menyebabkan peradangan kronis di dinding arteri. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat terjadinya aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak. Ketika pembuluh darah mengeras dan menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Kondisi ini meningkatkan risiko hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Menurut American Heart Association, pola makan tinggi karbohidrat sederhana, termasuk nasi putih, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 30% lebih tinggi, terutama pada kelompok usia lanjut. Selain itu, konsumsi nasi putih berlebihan juga seringkali dikaitkan dengan obesitas. Nasi putih cepat dicerna, sehingga gula darah naik dengan cepat, lalu turun lagi dengan cepat pula. Akibatnya, tubuh cepat merasa lapar dan ingin makan lagi. Siklus ini membuat lansia lebih rentan makan berlebihan tanpa sadar, yang pada akhirnya meningkatkan berat badan. Obesitas sendiri merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Menurut Dr. Devi Kartika, spesialis jantung dan pembuluh darah, lansia dengan pola makan dominan nasi putih biasanya juga memiliki kadar trigliserida yang lebih tinggi. Kondisi ini berhubungan langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Kondisi lain yang tidak kalah penting adalah resistensi insulin. Selain memicu diabetes, resistensi insulin juga berhubungan erat dengan sindrom metabolik, yaitu kumpulan masalah kesehatan yang mencakup tekanan darah tinggi, kadar kolesterol buruk LDL tinggi, kadar kolesterol baik HDL rendah, dan obesitas perut.
Sindrom metabolik ini secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung pada lansia. Mari kita bayangkan skenario sederhana. Seorang lansia yang setiap hari makan nasi putih dalam porsi besar, jarang mengkonsumsi sayur dan buah, serta kurang aktivitas fisik. Dalam jangka waktu bertahun-tahun, tubuh mereka mengalami lonjakan gula darah yang berulang, penumpukan lemak di pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, dan akhirnya jantung menjadi korban. Itulah sebabnya banyak dokter jantung menyarankan agar nasi putih tidak dijadikan satu-satunya sumber karbohidrat. Mengganti sebagian porsi dengan nasi merah, kentang rebus atau ubi bisa membantu menjaga kestabilan gula darah, sekaligus mencegah peradangan pada pembuluh darah. Kesimpulannya, meskipun nasi putih tampak sederhana, dampaknya pada kesehatan jantung lansia tidak bisa dianggap remeh. Konsumsi berlebihan tanpa diimbangi pola makan sehat dan aktivitas fisik bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah serta meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. 4. Alternatif sehat pengganti nasi putih. Sahabat sehat, setelah kita membahas bahaya nasi putih bila dikonsumsi berlebihan, tentu muncul pertanyaan penting. Kalau begitu, apa yang bisa menjadi pengganti nasi putih agar lansia tetap sehat, tapi tetap bisa makan enak? Jangan khawatir, ada banyak pilihan karbohidrat sehat yang bisa dijadikan alternatif dengan rasa lezat, mengenyangkan, dan lebih aman untuk gula darah maupun jantung. 1. Nasi merah. Nasi merah adalah salah satu alternatif terbaik. Kandungan seratnya jauh lebih tinggi daripada nasi putih, sehingga proses pencernaannya lebih lambat. Akibatnya, gula darah tidak langsung melonjak. Selain itu, nasi merah kaya vitamin B, zat besi dan magnesium yang bermanfaat untuk menjaga fungsi saraf serta otot. Rasa nasi merah memang sedikit lebih keras, tetapi bisa dibiasakan dengan mencampurnya bersama nasi putih dulu, lalu perlahan-lahan meningkatkan porsinya. 2. Nasi coklat atau brown rice. Banyak orang mengira nasi coklat sama dengan nasi merah, padahal berbeda. Nasi coklat berasal dari beras yang hanya dikupas lapisan terluarnya, sehingga masih mengandung serat, mineral, dan vitamin dalam jumlah tinggi. Rasanya lebih ringan daripada nasi merah, sehingga bisa menjadi jembatan transisi bagi lansia yang baru mencoba meninggalkan nasi putih. 3. Oatmeal. Oat dikenal sebagai makanan super untuk kesehatan jantung. Kandungan serat larutnya yang disebut beta-glukan mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Oat juga punya indeks glikemik rendah, sehingga baik untuk penderita diabetes. Oatmeal bisa dijadikan menu sarapan dengan tambahan buah potong, susu rendah lemak, atau kacang-kacangan. Untuk lansia, ini pilihan yang sangat praktis sekaligus menyehatkan. 4. Umbi-umbian. Ubi rebus, singkong kukus, talas atau kentang bisa menjadi variasi yang lezat. Umbi-umbian kaya serat, vitamin C, kalium, serta antioksidan yang membantu menjaga tekanan darah dan kekebalan tubuh. Kentang sebaiknya dikonsumsi dengan kulitnya, karena seratnya lebih tinggi, sedangkan singkong bisa direbus untuk camilan sehat yang mengenyangkan. 5. Quinoa dan millet. Meskipun belum populer di Indonesia, quinoa dan millet mulai banyak dikenal sebagai sumber karbohidrat sehat. Kandungan proteinnya lebih tinggi daripada beras dan seratnya membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Cocok bagi lansia yang perlu mengendalikan berat badan dan gula darah. Selain mengganti jenis karbohidrat, ada juga strategi sederhana yaitu kombinasi dan pengaturan porsi. Misalnya, separuh piring berisi sayuran segar, seperempat berisi protein sehat, ikan, tahu, tempe, ayam tanpa kulit, dan seperempat lagi baru karbohidrat, bisa nasi merah atau umbi-umbian. Dengan cara ini, kebutuhan energi tetap terpenuhi, tetapi tidak membebani gula darah maupun jantung. Menurut Dr. Fitri Handayani, SPGK, lansia tidak harus langsung berhenti makan nasi putih. Yang penting adalah bertahap mengurangi porsinya sambil memperbanyak serat, protein, dan karbohidrat kompleks. Perubahan kecil tapi konsisten jauh lebih efektif daripada perubahan drastis yang sulit dipertahankan. Kesimpulannya, ada banyak pilihan makanan sehat pengganti nasi putih yang bisa membuat pola makan lansia lebih bervariasi, bergizi, dan tentu saja lebih aman. Kuncinya ada pada keseimbangan, variasi, dan konsistensi. Dengan mengganti nasi putih secara bertahap, lansia bisa tetap menikmati makanan enak tanpa khawatir membahayakan kesehatan. 5. Tips aman konsumsi nasi putih untuk lansia. Sahabat sehat, setelah membahas kandungan nasi putih, risiko penyakit, hingga alternatif yang lebih menyehatkan, kini muncul pertanyaan penting.
Kalau nasi putih sudah terbiasa dimakan sehari-hari, bagaimana cara agar lansia tetap bisa mengonsumsinya tanpa membahayakan kesehatan? Jawabannya adalah dengan mengatur pola makan secara cerdas. Berikut beberapa tips aman yang bisa diterapkan. 1. Batasi porsi dengan bijak. Nasi putih tidak harus dihilangkan sepenuhnya karena banyak lansia yang sulit meninggalkannya. Kuncinya adalah mengurangi porsinya secara bertahap. Misalnya, jika biasanya 1 piring penuh nasi putih, mulailah dengan setengah piring, lalu sisanya diganti dengan sayuran dan protein sehat. Pola ini akan membuat gula darah lebih stabil sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. 2. Padukan dengan sumber serat dan protein. Makan nasi putih sendirian akan membuat gula darah naik dengan cepat. Namun, bila dipadukan dengan sayur berserat tinggi, seperti bayam, brokoli atau kacang panjang, dan protein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, proses penyerapan gula akan lebih lambat. Hasilnya, gula darah tidak melonjak drastis. Ini adalah trik sederhana namun sangat efektif. 3. Pilih cara memasak yang tepat. Nasi yang dimasak terlalu lembek atau dikonsumsi panas-panas biasanya lebih cepat menaikkan gula darah. Sebaliknya, nasi yang didinginkan semalaman di kulkas lalu dihangatkan kembali mengandung resistan starch atau pati resistan yang lebih sulit dicerna tubuh. Hal ini membantu menurunkan indeks glikemiknya. 4. Perhatikan waktu makan. Lansia sebaiknya tidak mengonsumsi nasi putih dalam porsi besar pada malam hari, apalagi menjelang tidur. Pada waktu malam, metabolisme tubuh melambat sehingga gula darah lebih sulit dikendalikan. Sebaiknya nasi putih dikonsumsi pada pagi atau siang hari saat tubuh masih aktif bergerak dan energi lebih banyak digunakan. 5. Gunakan strategi campuran. Jika belum siap meninggalkan nasi putih, lakukan strategi campur karbohidrat. Misalnya, campurkan nasi putih dengan nasi merah, beras coklat, atau bahkan ubi rebus. Dengan begitu, tekstur dan rasa nasi putih masih terasa, tetapi kandungan serat dan gizi meningkat. Cara ini seringkali lebih mudah diterima oleh lansia dibanding langsung mengganti nasi putih sepenuhnya. 6. Imbangi dengan aktivitas fisik. Nasi putih memberi energi cepat. Agar energi ini tidak menumpuk menjadi gula darah tinggi atau lemak, lansia sebaiknya tetap aktif bergerak. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki 20 hingga 30 menit setiap hari, senam ringan atau berkebun sudah sangat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Menurut Dr. Andi Pratama SPPD, kunci bagi lansia bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana cara mengombinasikan makanan, porsi, serta gaya hidup. Nasi putih masih bisa dinikmati asal dikendalikan dengan cerdas. Kesimpulannya adalah, nasi putih tidak perlu dianggap musuh, tetapi harus diperlakukan dengan bijak. Dengan porsi yang terkendali, kombinasi makanan seimbang, teknik memasak yang tepat, serta gaya hidup aktif, lansia tetap bisa menikmati nasi putih tanpa khawatir berlebihan. Sahabat sehat, dari pembahasan kita hari ini, jelas terlihat bahwa nasi putih bukanlah musuh, tetapi juga bukan teman yang selalu aman, terutama bagi lansia. Kandungan indeks glikemiknya yang tinggi bisa memicu lonjakan gula darah, meningkatkan risiko diabetes, merusak kesehatan jantung, bahkan membuka jalan bagi berbagai komplikasi serius. Namun, dengan pengaturan porsi, pilihan makanan pendamping yang tepat, serta pola hidup sehat, nasi putih masih bisa dinikmati dengan aman. Pesan pentingnya adalah, bijaklah dalam memilih makanan. Ingatlah bahwa kesehatan di usia lanjut sangat bergantung pada kebiasaan sehari-hari. Apa yang kita makan hari ini adalah investasi untuk kesehatan esok hari. Jangan menunggu sampai penyakit datang, baru kita menyadari betapa pentingnya menjaga pola makan. Dan yang paling utama, setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Ada yang sehat tanpa riwayat penyakit, ada pula yang sudah memiliki diabetes, hipertensi, atau masalah jantung. Karena itu, sangat dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan besar dalam pola makan. Dengan begitu, asupan makanan bisa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Terima kasih sudah setia menyimak video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe,
like, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi kesehatan yang bermanfaat ini. Semoga sahabat sehat dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta umur panjang yang penuh keberkahan. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Tetap semangat menjaga pola hidup sehat dan salam hangat untuk semua lansia tercinta.